Kita semua butuh healing. Dan bersyukurlah kita karena tanah air kita adalah surganya healing. Tahu nggak Sobat Prakarsa? Ternyata konsep self-healing sudah dari dulu dikenal nenek moyang kita. Selengkapnya hanya di kanal Prakarsa ID. Sobat Prakarsa, belakangan ini kita sering banget mendengar istilah healing. Diambil dari kata self-healing yang artinya proses pemulihan dari luka batin, beban pikiran, atau kelelahan emosional. Saat ini yang namanya healing biasanya identik dengan liburan atau jalan-jalan sambil update konten di sosial media. Tapi apa benar ini yang dinamakan healing? Ya tentu saja, healing itu ya hanya tepat kalau mereka yang memiliki trauma. Tapi orang belum jelas traumanya apa. Traumatic event apa yang membuat dia merasa memiliki kecemasan pasca trauma. Lalu dianggap saja orang hanya sekedar untuk rekreasi, makan di restoran, atau pergi berwisata, itu disebutnya mau healing. Jadi itu istilah yang secara psikologis itu memang tidak tepat. Tapi masyarakat wajar saja memanfaatkan terminologi healing dalam konteks seperti itu. Karena faktanya juga mungkin upaya itu kan untuk mencari satu sensasi tertentu yang membuat dia merasa lebih aman, merasa lebih nyaman, merasa berwarna gitu hidupnya. Tahukah Sobat Prakarsa, ternyata konsep self-healing sudah sejak dulu dikenal nenek moyang kita. Mungkin nggak ya? Ada leluhur kita yang kena toxic relationship, terus butuh healing deh. Ken Dedes misalnya. Leluhur kita itu sudah meletakkan cara atau teknik atau tips untuk membuat jiwa ini sehat. Orang-orang tua kita dulu itu nggak banyak penyakit macam-macam, dan usia itu mereka bisa sampai tua 80-90 tahun tapi masih punya kesehatan fisik ya. Nah, itu karena konsep healing dan self-healingnya itu sudah embedded ya, sudah tertubuhkan di dalam cara hidup sehari-hari maupun cara bermasyarakat. Kemudian yang kedua, leluhur kita itu mereka bekerja misalnya tidak ngoyo. Jadi mereka misalnya berdagang di pasar, ya berdagang kecil. Mereka niat berdagang itu mencari saudara. Jadi kemudian pikiran tidak dibebani oleh keuntungan itu harus nilai sekian gitu. Jadi ada ungkapan rugi sedikit tapi untung dapat saudara. Jadi ini konsep hidup yang tidak ngoyo. Kemudian akarnya adalah keimanan. Kenapa begitu? Karena mereka percaya rezeki, ya hidup, mati, lahir, jodoh, itu semua diatur Tuhan, dan Tuhan nggak mungkin salah. Jadi apapun yang terjadi kemudian dikembalikan kepada kehendak dan takdir Tuhan. Dan ini bukan berarti tidak berusaha. Cara hidup, cara berpikir seperti ini yang membuat mereka bekerja tapi juga dengan bahagia. Lalu ada upacara-upacara desa, tradisi selamatan, kenduren. Jadi di dalam tradisi bangsa kita itu cara berpikir, ya, cara hidup, cara bekerja, lalu kemudian tatanan sosialnya, tradisi, adat dan sebagainya itu sudah dikemas sedemikian rupa untuk manusia itu sehat jiwa dan raganya. Di era sosial media ini, ritual-ritual healing ala Nusantara kembali menarik perhatian. Kita bisa melihat mulai banyak influencer dan public figure yang menemukan kedamaian jiwa lewat ritual-ritual tradisional. Intinya sebetulnya ibarat mesin itu, yaitu kayak turun mesin. Jadi orang kemudian melepaskan semua beban pikirannya, beban kejiwaannya, lalu dia meditasi, mengintegrasikan lagi, jadi menyatukan kembali unsur-unsur dirinya, berpikirannya, hatinya, panca inderanya, lalu diserahkan kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Kemudian menyatu dengan alam, menyelaraskan lagi pikirannya, hatinya dengan siklus alam. Jadi karena alam itu juga punya keseimbangannya sendiri. Jadi intinya itu adalah kembali untuk menemukan keseimbangan dirinya lagi sebagai makhluk Tuhan dan juga sebagai bagian dari alam semesta. Caranya bisa bermacam-macam. Yaitu memang tradisi di Nusantara. Alam yang indah, makanan enak, ramah penduduknya, ritual yang penuh makna, menjadikan Nusantara tempat terbaik untuk healing. Sambil menunggu tabunganmu cukup untuk keliling Indonesia, kamu juga bisa healing ala Nusantara dalam aktivitasmu sehari-hari loh.
istilah yang bermakna meditasi, semedi, sembahyang gitu, itu kan sebetulnya semakna dengan healing. Misalnya kita menghadiri selamatan, kenduran, itu sebetulnya bagian dari proses healing. Orang-orang di kampung juga menjadikan tilik tetangga yang sakit itu jadi bagian dari proses healing keluar rumah ya. Istirahat itu juga bermakna healing. Banyak sebenarnya kongko-kongko, serawung, mirunggan. Itu kan sebenarnya ketemu orang, jadi ada pemulihan, ada tempat curhat, ada tempat untuk kita merasa punya teman, ya kita nggak sendiri. Jadi itu bagian dari proses healing yang sebetulnya melekat ada di dalam tradisi kehidupan sehari-hari masyarakat kita dulu, gitu. Yang itu mungkin berubah oleh arus zaman hari modernitas. Gimana Sobat Prakarsa? Tertarik untuk mencoba healing ala Nusantara? Karena healing adalah kebutuhan kita semua agar selalu sehat jiwa dan raga. Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kanal Prakarsa ID untuk konten-konten berfaedah lainnya. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di kanal Prakarsa.